langsung ya mulai. Teman-teman, izin Kakanda kita mulai kajian online jam 14.20 ya. 2 menit lagi. Baik. Dengar, suaranya dengar ya? Dengar Bang, aman. Tes. Udah dimulai, udah bisa dimulai. Tes. Dengar. Suaranya dengar. Oke, aman. 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 Ini dimulai aja. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian online kita pada siang hari ini dengan tema Hikmah Kurban di masa pandemi COVID-19. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai acara kajian online kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kajian kita, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu nih pemateri kita, yaitu Kakanda Endrianto SH. Selamat datang Kakanda. Beliau ini merupakan tamatan S1 Sarjana Hukum dari Universitas Riau. Beliau juga merupakan Duta Kurban dari IZI atau Inisiatif Zakat Indonesia, dan beliau juga pementor dari Rohis Sekolah yang ada di Pekanbaru. Langsung saja kita mulai kajian kita, kepada Kakanda dipersilakan. Baik, suaranya kedengaran ya? Dengar Bang, aman. Suara saya kedengaran? Aman Bang, kedengaran. Dengar Bang. Oke. Baik. Oh, yang dengar kayaknya ada beberapa orang yang saya kenal ya. Baik, nggak apa-apa lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2020, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul walaupun
terbatas oleh ruang dan waktu, kita hanya bisa bersilaturahmi melalui via Zoom ya pada siang hari ini. Yang pertama saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman yang berada di bahagian dunia yang lain ya, dan selamat siang yang berada di waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, semoga hari ini pada siang hari ini kita semuanya sehat, dan satu doa kita, dan doa ini mungkin sama doa kita di seluruh dunia, di seluruh muka bumi ini adalah agar corona ini segera berakhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segera ya mengangkat semua yang ada di dunia ini, insya Allah. Amin. Baik, teman-teman yang bahagia, tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat, dan semoga dengan syafaat itu menjadi asbab, menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga, bukan hanya sekedar masuk ke dalam surga Allah, tetapi juga bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin. Baik teman-teman yang berbahagia dari KKN DR Plus Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Jauh ya kalian KKN ya, di Kecamatan Marpoyan Damai ya. Jauh ini. Insya Allah. Tadi juga ada yang melihat dari KKN Swakarya itu ya. Jadi sungguh di awal ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan atau menghidupkan atau menghadirkan virus corona ini ke tengah-tengah kita. Sehingga selama ribuan tahun kita atau Islam ini ada di muka bumi, Allah kembali ingin mengajarkan kita, memaksa kita untuk hidup sehat, bagaimana kita kembali belajar tentang fikih toharoh atau fikih bersuci. Maka berdasarkan dengan peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 104 tahun 2020, saya mengimbau sekali lagi kepada kita yang sedang ber-KKN Ria, jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker, kemudian mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, dan senantiasa mandi. Baik, teman-teman yang berbahagia, KKN Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada panitia, teman-teman KKN DR Kecamatan Marpoyan Damai yang telah menghubungi saya untuk senantiasa kita berdiskusi ya tentunya. Kalau nanti ada yang kurang-kurang dari saya, monggo dibenerin. Kalau ada yang salah diluruskan, monggo silakan saja, saya terbuka orangnya. Dan juga setelah lebih kurang 3 tahun kita tidak bertemu, kemudian pada siang hari ini kita kembali bersilaturahmi ya. Awal pertemuan kita itu di tahun 2017, sudah lama ya. Kemudian di tahun 2020 ini kembali kita dipertemukan Allah, tentu dalam kondisi yang berbeda, hanya dengan via Zoom. Tapi tidak masalah, menjadi rangkaian dari silaturahmi kita. Baik, teman-teman yang berbahagia, sesuai dengan tema yang diberikan oleh teman-teman KKN Kecamatan Marpoyan Damai adalah tentang hikmah kurban di masa pandemi. Nah, kita harus menyadari teman-teman semua ya, ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban ini termasuk adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kan sering terbalik misalnya, ketika hari raya Idul Fitri, kemudian kita mempersiapkan dengan sedemikian rupa ya. Kita ganti pakaian terbaik kita, kemudian kita masak-masak, kemudian kita buat kue-kue dan lain sebagainya. Tapi ketika Idul Adha kita biasa-biasa saja. Padahal kita harus tahu, lebaran besarnya umat Islam itu sebenarnya ada di hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena di hari raya Idul Adha bukan sekedar ritual hablum minallah, ya, bukan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga ritual hablum minan nas, bagaimana hubungan kita kepada manusia. Ketika hari raya Idul Adha, semua manusia, semua umat Islam di muka bumi ini pasti melakukan satu ritual hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu adalah penyembelihan hewan kurban. Baik itu berupa sapi, kemudian berupa kambing, kerbau di beberapa tempat, tapi jarang di Indonesia, atau ya jarang di Indonesia yang kurbannya unta gitu ya. Nah, ini sebuah hal yang sangat luar biasa dari pelajaran yang bisa kita petik dari adanya Idul Adha. Bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tetapi bagaimana juga hubungan kita kepada
manusia. Nah, kapan pelaksanaan ibadah kurban itu? Seperti yang kita sudah tahu mungkin dari kecil ya, sering itu ya, diajak ketika ada penyembelihan hewan kurban, pastinya di bulan Zulhijjah. Maka dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala katakan, aku ciptakan 12 bulan. Kemudian ada 4 bulan yang diistimewakan. Ada 4 bulan yang diharamkan untuk melakukan perang. Nah, bulan apa saja? Itu yang pertama bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ada 4 bulan. Nah, pada fokus kita pada siang hari ini adalah di bulan Zulhijjah. Nah, apa sih keistimewaan Zulhijjah ya? Dan nanti di akhir kita akan berbicara tentang hikmah dari kurban ini. Dalam surah Al-Fajr, ayat 1, ayat 2, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wal fajr walayalin asr." Demi waktu fajar dan malam-malam di 10 harinya. Nah, kata al-fajar itu, para ulama berpendapat bahwasanya itu adalah subuh di hari raya Idul Adha. Dan di ayat kedua ada 10 hari. Nah, 10 hari itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Nah, begitu banyak keutamaan. Tadi di awal saya sampaikan dalam surah At-Taubah 36, ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Nah, apabila dalam 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah ini kita berbuat kebaikan, maka kebaikan kita akan dilipat gandakan. Begitupun sebaliknya, ketika kita membuat sebuah kemaksiatan dan kezaliman, maka itu juga akan dikalikan kezaliman, dosa dari kezaliman dan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, teman-teman, kita fokus pada Zulhijjahnya. Bukan berarti kita meninggalkan bulan Zulqa'dah, Muharram, dan Rajabnya. Tapi kita berbicara tentang kurban, maka kita akan berbicara dengan bulan Zulhijjah. Maka 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini sangat luar biasa keutamaannya. Bahkan kalaulah seandainya dalam hadis yang lain dikatakan, kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1 malam, di mana 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi ketika di 10 Zulhijjah, statusnya adalah sama dengan kebaikan yang kita lakukan, statusnya sama dengan jihad fisabilillah setiap hari. Maka begitu luar biasanya di bulan Zulhijjah ini. Jadi bulan Zulhijjah jangan sampai terlewat begitu saja, apalagi 10 hari pertama ini. Hari ini adalah hari Tarwiyah, banyak umat Islam melaksanakan ibadah puasa, kemudian besok adalah hari Arafah, dan juga saya mengajak kita semua yang bisa berpuasa, terkhusus laki-laki ya, karena yang perempuan ini kan terkadang ya tahu sendiri ya bagi yang perempuan ada pula masa-masa yang tidak bisa melakukan ibadah. Kasihan sih sebenarnya. Tapi takdirnya jadi perempuan ya. Kita besok berpuasa Arafah. Dalam hadis Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa di hari Arafah, maka sesungguhnya ketika kita berpuasa di Arafah itu dapat menghapus dosa 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya, setahun ke belakang, dan 1 tahun yang ke depan. Nah, begitu luar biasanya. Ya, selamat datang Aldo dan Zakwan. Nah, kayak gitu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua. Jadi kita hanya berpuasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahala kita 2 tahun ya, setahun yang akan datang dan setahun yang akan sebelumnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika kita pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah yang lebih utama dari berkurban ya Rasulullah SAW? Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah dengan kurban. Nah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Bagaimana dengan jihad? Lebih tinggi kurban, bayangkan. Lebih tinggi kurban. Yang bisa menyetarai kurban itu adalah ketika kita pergi, kata Rasulullah SAW, berperang, kita bawa seluruh harta kita, kemudian kita tinggalkan anak istri kita, tidak ada satupun harta yang tertinggal, kemudian kita perang, dan di perang itu kita meninggal, mati syahid. Maka itu baru setara, bayangkan. Sangat luar biasa. Nah, bagi kita yang tahun ini belum bisa berkurban, bagi yang perempuan hanya kurban perasaan dan laki-laki sebagai tukang PHP-nya gitu ya. Nah,
Jadi tahun depan diikhtiarkan untuk kita bisa berkurban. Dimulai dari hal-hal terkecil. Dimulai dari kita menabung 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Ya. Kenapa? Karena ketika kita beli kuota bergiga-giga kita bisa. Kenapa ketika kita menyisihkan uang untuk kurban kita tidak bisa? Nah, baik teman-teman. Kita akan mulai masuk pada hikmah, ya, hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban. Nah, kalau nanti kurang jelas, tafadhol untuk ditanyakan. Nanti ada juga beberapa ustadz yang sedang menonton ini, ada Ustadz Aldo, ada Ustadz Zakwan ya. Nanti bisa menjawab juga, membantu jawab. Ya, ada Ustadz Fadli, itu juga bisa membantu menjawab nanti. Nah, baik teman-teman, hikmah kurban. Jadi kurban ini apa sih sebenarnya ya? Kurban ini apa? Kurban itu artinya mendekatkan. Ya, kurban itu artinya dekat. Apa yang didekatkan? Yaitu adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Maka ketika kita berbicara kurban, tadi di awal saya sampaikan, ini bukan hanya ibadah-ibadah sendiri, ibadah-ibadah pribadi kita kepada Allah, tapi ini juga adalah ibadah-ibadah sosial. Di mana ibadah sosial ini sangat luar biasa statusnya. Bahkan Rasulullah sampaikan ketika ada di jalan, kemudian kita menemukan satu buah duri, kemudian kita pinggirkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Begitulah luar biasanya pahala ibadah sosial. Nah, kurban ini ada dua. Ibadah kita kepada Allah dan juga ibadah secara sosial. Ibadah kita kepada Allah apa? Mengorbankan harta yang kita miliki, kemudian kita belikan kepada hewan kurban, kemudian disembelihkan. Nah, ibadah sosialnya apa? Daging-daging yang telah kita packing, daging-daging yang telah kita bungkus, baik menggunakan plastik ataupun tempat rotan itu, nah itu kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita, kerabat kita, kemudian orang-orang fakir dan miskin, maka itu menunjukkan ibadah yang sosial. Bukankah ketika ada orang lapar, kemudian kita kasih makan, itu pahalanya sangat luar biasa. Maka ini termasuk daripada ibadah-ibadah sosial itu. Nah, kapan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Itu dimulai dari terbit fajarnya dimulai dari 10 Zulhijjah ya sampai dengan habis sholat Id, kemudian sampai dengan hari keempatnya atau tanggal 13 Zulhijjah itu boleh melaksanakan ibadah kurban. Untuk hewan kurban saya rasa teman-teman tahu ya, itu ada sapi, kambing, domba, kerbau, unta. Kita tidak pernah mendengar yang lain ya, tapi itu ya tuh. Nah, dalam ilmu fikih ya, dalam teman-teman nanti kalau ada buku fikih monggo dibaca ya. Kurban juga disebut dengan waktu matahari sedang naik ad-duha gitu ya. Makanya pelaksanaannya itu adalah setelah sholat ya, waktu duha kita melakukan penyembelihan hewan kurban gitu. Nah, hikmah yang pertama teman-teman bisa ambil dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 34, Allah katakan, supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka berupa binatang ternak. Jadi hikmah ketika kita berkurban, yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika Allah berikan rezeki berlebih, kemudian kita sisihkan untuk berkurban, maka kita bisa meningkatkan rasa syukur. Bukankah Allah katakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku tambah. Jika kamu tidak bersyukur, kafir akan nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Kita tidak ingin ternyata corona ini azab karena kita manusia kurang bersyukur kepada Allah, kurang bersyukur dengan kesehatan Allah gitu ya. Jangan sampai nanti kita kurang bersyukur kemudian Allah datangkan azab kepada kita. Nauzubillah. Yang kedua teman-teman, ini adalah pembuktian kita sebagai hamba yang bertakwa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim mengatakan bahwasanya dalam surah Al-Hajj ayat 37, daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanmu lah yang dapat mencapainya. Bayangkan, daging-daging kita Allah tak perlu daging-daging. Allah tak perlu berapa jumlah
sapi yang kita kurban. Allah tak perlu daging kambing itu, tak perlu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semua berganti kepada ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang sebagai pembuktian bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, tadi terlewat saya. Ketika kita berkurban, maka kita termasuk dari umat Rasulullah SAW. Barang siapa yang mempunyai keluasan harta dan tidak mau berkurban, maka janganlah kamu mendekati tempat sholat kami. Benar sebenarnya, ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Tetapi begitu hadis Rasulullah sampaikan, ketika ada orang yang mampu, banyak hartanya, kemudian dia tidak berkurban, maka kata Rasul, jangan dekati tempat ibadah kami. Yang keempat, ketika kita berkurban, hikmahnya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah berkata, Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Bayangkan. Ketika kita berkurban, kemudian lehernya sudah kita hadapkan, sapinya sudah kita hadapkan kepada kiblat, kemudian kita sembelih, kita ayunkan parang kita, kemudian terputuslah dua uratnya, urat tenggorokan dan urat makan gitu ya, kemudian muncrat darahnya. Ya, kata Rasulullah SAW dari hadis lain, sebelum darah itu menjatuh kepada tanah, maka kurbanmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pahalanya besar. Apa bukti bahwasanya kurban ini pahalanya besar? Adalah dalam hadis riwayat Ahmad. Ya, pada setiap lembar bulunya itu memperoleh satu kebaikan, bayangkan. Kalau kita kurbannya 1 ekor kambing, nah kita sudah pernah hitung bulu kambingnya, kan belum. Nah, begitu banyak kebaikan. Sangat luar biasa gitu ya. Kemudian selanjutnya, mendapatkan kesaksian yang indah dari hewan kurban itu kelak. Nanti hewan kurban itu di yaumul akhir akan datang kepada kita ya. Sesungguhnya, iya, hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban akan jatuh pada suatu tempat di dekat Allah sebelum darah mengalir menyentuh tanah. Maka berbahagialah jiwa dengannya. Gitu ya. Jadi, kita insya Allah nanti akan datang mereka, binatang kurban kita akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mengatakan bahwa mungkin ya kami sudah dikurbankan oleh si Fulan bin Fulan gitu ya, dan seterusnya. Nah, hikmah yang paling penting pada pandemi ini kawan-kawan adalah bagaimana proses penyembelihan hewan kurban itu sesuai dengan syariat Islam, tapi tidak melupakan standar operasional kesehatan kita. Sekarang wabah corona berada di seluruh dunia, maka salah satu tips dan triknya adalah kita kurbannya tidak lagi di tempat yang ramai gitu ya. Walaupun di tempat yang ramai, misalnya di lapangan masjid kita, bagaimana caranya bisa membatasi orang yang hadir. Pada saat pembagian kurban juga bagaimana dagingnya itu kita kirimkan, bukan dijemput, tapi kita antarkan ke satu-satu. Ya, wallahu a'lam bishawab gitu ya, Nadia ya. Mungkin selanjutnya kita berdiskusi ya terkait dengan kurban ini. Terima kasih. Baik, itu dia tadi materi dari narasumber kita. Kepada audiens, apabila ada yang dipertanyakan, boleh langsung ke kolom chat atau langsung bertanya, tinggal dihidupkan suaranya agar bisa didengar oleh pemateri. Kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ada. Iya, silakan kepada siapa tadi? Kepada Fahrul Rozi, langsung ya. Baik, terima kasih moderator, terima kasih juga Kanda Endrianto ya yang telah memberikan materinya. Begini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi dari Ilmu Komunikasi Universitas Riau 2017. Begini, Bang, panggil Abang aja biar lebih akrab Bang ya. Begini Bang, kan kita sama-sama ngerti kalau hari keagungan umat Islam itu ada di hari Jumat. Nah, sedangkan tahun ini
pelaksanaan hari raya Idul Adha atau sholat Idul Adha itu pas juga pada hari Jumat. Artinya ada 2 hari agung di hari yang sama, begitu. Jadi yang saya akan tanyakan tuh begini Bang, kan ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau misal kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha di hari Jumat, maka gugur kewajiban seorang muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat di hari itu. Tetapi di sebagian tempat ada juga yang mengatakan pelaksanaan sholat Jumat itu tetap dilaksanakan, namun pemotongan itu bisa digantikan dengan pihak perempuan atau bisa diberhentikan sejenak untuk melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu. Karena hukum dari sholat Jumat awalnya kan itu wajib, tetapi kan karena sudah adanya hari Idul Adha di hari itu, ada yang mengatakan gugur kewajiban hari Jumat. Jadi bagaimana itu Bang? Apakah seorang muslim laki-laki itu sholat Jumat istirahat, kemudian atau tetap melaksanakan sholat Jumat dan itunya ditinggalin gitu Bang? Gitu lebih kurangnya. Baik, belum ya Bang pertanyaannya biar lebih jelas. Jadi kebetulan pada Raya Idul Adha tahun ini hari Jumat dan hari raya itu satu hari. Nah, dari beberapa pendapat, Saudara Fauzi tadi bertanya bingung apakah kalau misalnya udah masuk waktunya kita sholat Jumat atau ditinggalkan kurbannya atau bagaimana? Silakan kepada Kakanda. Baik, terima kasih ya Fahrul Rozi ilmu komunikasi. Sudah lama kita tidak berjumpa, pada hari ini kita berjumpa lagi ya. Terima kasih ya. Baik teman-teman, ini kan menjadi perdebatan ya yang panjang, sudah lama sekali terkait tentang bagaimana ketika hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat. Kemudian kita sudah ada sholat Jumat di pagi harinya dengan khutbah, dan nanti di siang harinya kita ada khutbah juga di sholat Jumat. Maka ulama para mazhab ini berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Ya, Imam Syafi'i misalnya, kita akan buat ya. Imam mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya jika hari raya jatuh pada hari Jumat, maka bagi kaum muslimin yang berada jauh dari tempat dilaksanakan sholat Id dan sholat Jumat itu seperti penduduk kampung yang jauh dari masjid, tempat pelaksanaan sholat Jumat diberikan keringanan atau rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan hanya melakukan sholat zuhur di tempat mereka. Karena hal itu khawatir menyulitkan bagi mereka. Sedangkan bagi mereka yang berada dekat dengan masjid atau tempat pelaksanaan sholat Jumat, tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan hal itu sesuai dengan athar atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, maksudnya apa? Dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan ini dia. Aku telah menyaksikan 2 hari raya bersama Utsman bin Affan. Saat itu hari Jumat. Beliau sholat sebelum khutbah, kemudian berkhutbah, lalu berkata, wahai manusia yang sesungguhnya ini adalah hari yang berkumpul padanya 2 hari raya. Maka barang siapa yang ingin menunggu sholat Jumat dari penduduk desa-desa, dia boleh menunggunya, dan siapa yang ingin kembali, maka aku telah mengizinkannya. Jadi maksudnya apa? Dalam hadis ini, bukan berarti saya ahli tafsir, tidak. Bahwasanya ketika mazhab Syafi'i mengatakan ketika kita sudah ada 2 hari raya, yang pertama sholat sunnah Idul Adha ini adalah sunnah muakkad, kemudian sholat Jumat adalah wajib. Nah, ini ada 2 hari besar, berarti ada 2 hal yang bersatu pada hari itu, berarti betul-betul menjadi hari yang sangat agung ya, menjadi hari-hari yang sangat agung. Sehingga teman-teman, dalam mazhab Syafi'i itu harus mengerjakan keduanya. Harus ada mengerjakan keduanya. Nah, tetapi di mazhab yang lain, karena kita Indonesia Syafi'i ya, itu boleh tidak ada rukhsah. Ya, boleh tidak melakukan. Misalnya mazhab Hanafi dan Maliki. Nah, Hanafi ini banyak di Turki ya. Berpendapat orang yang menghadiri sholat Id tetap tidak diberi keringanan. Oh, mohon maaf, berarti saya maaf. Gini, ketika Imam Syafi'i
terbalik saya. Ketika Imam Syafi'i mengatakan ada ruksoh, kata tadi dalam hadis Bukhari ketika Utsman berkhutbah, bagi yang ingin menunggu sholat Jumat, monggo, bagi yang tidak silakan pulang. Nah, ini rukso. Rukso itu jatuh pada mereka yang jauh rumahnya dari tempat sholat. Nah, hari ini kan kita mengetahui setiap gang itu ada masjid ya, kalau di Pekanbaru atau di mana-mana banyak. Jadi alangkah indahnya kita tetap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, kalau mazhab Hanafi dan Maliki, bahwasanya tidak diberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Karena dalil yang menunjukkan bahwa sholat Jumat itu wajib bersifat umum. Setiap hari Jumat tanpa kecuali dan keduanya merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Sholat yang satu tidak bisa menggantikan yang lainnya. Sedangkan hadis-hadis atau athar yang menyebutkan tentang keringanan itu tidak cukup kuat untuk mengkhususkan dalil-dalil yang bersifat umum. Dalil yang bersifat umum tersebut adalah firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau mazhab Hanafi dan Maliki itu tidak meringankan, berarti wajib melaksanakan ibadah Jumat karena dua hal yang berbeda. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau sholatnya kita itu jauh, boleh tidak. Tetapi kan permasalahannya kita tidak jauh, maka ruksonya tidak jatuh. Seperti itu ya, Pak Rozi. Nah, untuk pelaksanaan ibadah kurban, karena waktu mepet, ya alangkah kita punya waktu 4 hari. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Maka bisa dilakukan di hari Sabtu gitu. Jadi tidak harus hari Jumat. Jadi ada 4 hari untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Maka 4 hari ini kan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena kemuliaan ada sebuah Nahaur namanya. Hari Nahaur itu adalah hari penyembelihan hewan kurban. Nah, gitu ya Farrozi ya. Allahu a'lam bishawab ya. Terima kasih, Mas. Iya, itu dia tadi jawabannya. Bagaimana dengan saudara Fahrul Razi? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah. Saya paham. Ya. Alhamdulillah. Lanjut Bang, ini ada pertanyaan di room chat kita ya. Biar saya bacakan satu persatu. Itu yang pertama dari Gus Hendra Setiawan. Assalamualaikum Ustadz, saya Gus Hendra Setiawan, mahasiswa peternakan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum dan pandangan Ustadz tentang berkurban bagi orang yang telah meninggal? Misalnya saya punya kakek dan berkurban atas nama kakek saya yang sudah meninggal. Jadi bukan saya yang berkurban, tapi atas nama almarhum kakek saya yang berkurban. Apa itu dibolehkan? Yang kedua, ketika saya berkurban 1 ekor kambing atau domba, pahala dan kemuliaan kurban itu untuk saya secara pribadi atau keluarga saya, Ustaz? Silakan dijawab dulu ya, Bang. Kita satu persatu eksekusi pertanyaannya. Baik, terima kasih. Gus Hendra Setiawan ya. Pertanyaannya menarik ya. Ini sering muncul ya sebenarnya pertanyaannya ketika ketika kita berkurban, kemudian kurban kita ini untuk orang yang sudah meninggal ya. Saya nengok chat ya, sambil nengok chat. Nah, perbedaan pendapat ini ya, masalah furu'iyah ini adalah masalah yang sudah selesai pada tahap para ulama terdahulu. Jadi kita jangan bertengkar ketika ada permasalahan furu'iyah, karena kita tidak berkapasitas untuk membahas tentang masalah-masalah furu'. Cukup selagi dia Islam, maka kita tidak boleh berpecah belah ya. Nah, yang pertama teman-teman, hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad dan sangat dianjurkan pengerjaannya ya. Meski begitu, hukum kurban juga bisa menjadi wajib sahibul kurban apabila dia ada nazar. Nah, ibadah kurban juga memiliki keutamaan yang besar. Ya, kita ingin tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menghimbau orang yang memiliki harta bercukupan agar untuk berkurban. Tadi sudah sampaikan di atas, barang siapa yang tidak berkurban dengan hartanya, maka dia jangan dekati tempat sholat kami. Nah, ada beberapa pendapat terkait hal ini. Maka saya akan bacakan pendapat. Jadi saya tidak akan satu pendapat, tapi semua pendapat. Nanti kita kembalikan kepada Gus Hendra gitu ya. Pendapat yang pertama dari mazhab Syafi'i, karena Indonesia ini kan Syafi'i ya. Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada ketentuan kurban bagi orang yang sudah meninggal, kecuali apabila ia berwasiat ingin berkurban. Maksudnya, mungkin ketika dia dulu masih hidup, kakek kita ini adalah orang yang rajin untuk berkurban setiap tahun kurban. Nah, untuk melanjutkan
kebiasaan kakek kita kemudian kita kurbankan tapi uangnya dari kita gitu ya. Jadi itu boleh. Jadi kurban untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Ya. Hanya saja jika sahibul kurban yang sudah tidak hidup lagi itu pernah mewasiatkannya. Misalnya dia rajin kan, itu termasuk kegiatan rutinnya itu apa? Diperbolehkan. Secara logis orang yang sudah meninggal memang tidak bisa berkurban, maka yang berkurban ini harus dilakukan oleh keluarganya kan. Sementara jika tanpa ada wasiat dari orang yang meninggal, maka kurban itu tidak sah. Sebab tak sahnya kurban untuk orang yang meninggal dijelaskan Imam Muhyiddin Syaf'an An-Nawawi, ulama dari mazhab Syafi'i, dalam kitab Minhaj At-Talibin. Penyebabnya adalah berkurban masyarakat adanya niat ibadah gitu ya. Orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi berniat ibadah untuk dirinya, sehingga tidak sah berkurban untuk orang yang sudah meninggal, kecuali ia berwasiat atas hal itu. Nah, ataupun dia sering berkurban gitu ya. Tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa seizinnya, dan tidak juga orang yang telah meninggal dunia apabila tidak berwasiat untuk dikurbani. Nah, dalam kondisi normal ya, hidup yang kita tahu ini kan kasih beban, maka alangkah luar biasanya nanti intinya itu diperbolehkan. Nah, pendapat yang kedua dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali yang menyatakan bahwa berkurban untuk orang yang sudah meninggal sah hukumnya karena dimaksudkan sebagai sedekah. Nah, kan? Jika kurban untuk orang yang sudah mati dianggap sedekah, maka bersedekahlah untuk orang yang sudah meninggal, hukumnya sah dan pahalanya bisa sampai kepada yang dikurbani. Pendapat ini merujuk pada riwayat mengenai kurban yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah berkurban atas Nabi Muhammad SAW dengan menyembelih 2 ekor kambing kibas. Dan beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh melakukan yang demikian. Nah, gitu ya Gus Hendra ya. Jadi, kalau di Syafi'i itu boleh asal dengan wasiat, tapi kalau di Hambali, Hanafi, Maliki itu boleh walaupun tanpa niat. Jadi maksudnya adalah sedekah. Dan kebaikannya juga akan sampai pada almarhum, ahlul bait, insya Allah. Insya Allah. Jadi begitu ya, Saudara Gus Hendra, bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Gus Hendra mana? Udah ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Iis Mulyati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada pemateri terkait penyembelihan hewan kurban. Jika ada hewan kurban yang sudah sangat sakit dan memang harus dipotong sebelum dia mati karena sakit, apakah hukumnya diperbolehkan karena sama-sama kita tahu ternak kurban itu harus sehat dan tidak cacat? Terima kasih. Kalau gini bagaimana Bang? Langsung ya? Iis ya. Baik. Iis Mulyati. Nah, ingat ya, yang disebut dengan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban itu adalah tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Jadi 10, 11, 12, 13. Jadi di luar itu bukan kurban. Di luar itu namanya sedekah, daging. Jadi tolong kita bedakan ya. Jadi pelaksanaan kurban hanya 4 hari. Dalam hal itu disebut dengan kurban. Nah, sebelum dan sesudah itu tidak lagi disebut dengan kurban. Nah, muncul pertanyaan, kan kita tahu ya, kita mungkin belajar fikih ibadah, fikih kurban. Syarat-syarat dari hewan kurban itu yang pertama sehat, kemudian umurnya sudah cukup, tidak ada cacat bawaan, ya. Nah, kan muncul juga pertanyaan, bagaimana Bang statusnya ketika sapi diturunkan? Misalnya kita lebaran hari Jumat, kemudian sapi datangnya malam Jumat. Kemudian kita turunkan dari mobil, Bang, dari bak kol diesel, kemudian dia lompat, kemudian patah kakinya. Itu gimana? Nah, itu tidak cacat ya, itu beda, itu tidak cacat. Nah, karena jatuh dari mobil itu tidak cacat. Jadi tolong kita bedakan ya. Itu kan kecelakaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau sapinya sakit, maka pelaksanaannya itu sebelum atau sesudah. Nah, kalau sebelum hari raya dia tidak termasuk kurban, tapi ketika hari raya disembelih sapi sakit itu maka statusnya kurban. Itu ya. Oke, itu dia tadi jawabannya untuk pertanyaan dari Saudari Iis Mulyati. Sudah selesai ya, Saudari Iis. Lanjut kita pertanyaan selanjutnya itu dari Rizky Astin. Assalamualaikum Kakanda, nama saya. Mohon maaf ini dari Nina Sriwahyuni.
Nama saya Nina Sri Wahyuni, izin bertanya, apakah hukumnya jika kita berkurban tetapi tidak bisa melihat hewan kurban kita secara langsung dan hanya bisa melalui video call? Nah, gimana nih Bang, kalau cuma via video call aja lihat hewan kurbannya? Baik, hadisnya kita baca dulu ya. Hadisnya ya, ketika Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW ketika ingin menyembelih hewan kurban, Rasulullah katakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, berdirilah untuk kurbanmu dan saksikanlah. Sesungguhnya tetesan darah yang pertama bisa mengampuni dosamu yang telah lalu. Nah, itu umumnya. Nah, ternyata teman-teman, menyaksikan penyembelihan hewan kurban bagi si pekurban itu adalah sunnah. Rasulullah mengajarkan sunnah. Kenapa? Karena ada kebaikan di situ. Nah, bagaimana Bang kalau kita tidak bisa melihatnya hanya dengan video call? Nah, statusnya ini, kan sekarang juga pandemi ya, ada corona, kemudian kita juga tidak bisa berkumpul-kumpul banyak ya. Maka dikiaskan maksudnya bukan berarti disamakan. Ya, berarti tidak apa-apa, tidak masalah hanya melihat video call. Karena melihat kondisi sekarang kan corona tidak mungkin kita berkumpul ramai-ramai, boleh. Dan juga melihat ini kan hukumnya sunnah, jadi tidak apa-apa. Kemudian di yang lain dikatakan dianjurkan bagi yang berkurban untuk menghadiri penyembelihan. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan dianjurkan bagi yang berkurban tidak untuk menghadiri penyembelihannya. Jadi banyak hadis yang mengatakan dianjurkan ya, dianjurkan. Seperti itu. Oke, baik. Berarti dia dianjurkannya untuk lihat langsung ya, Bang? Ya. Selanjutnya ini pertanyaan lagi dari Gus Hendra lagi. Maaf Ustadz, kalau kita berkurban 1 ekor kambing atau domba, pahala dan kemuliaannya untuk kita secara pribadi, ini yang tadi ya? Atau yang berkurban untuk, ini yang tadi ya Gus Hendra pertanyaannya, atau mau dijawab sekali lagi? Ini beda pertanyaan. Beda ya? Beda ya Bang? Beda. Langsung ya Bang, langsung diberikan penjelasan. Dapat ya. Jadi ketika kita berkurban dalam keluarga, kita ada berlima, kemudian kita kurban 1 ekor kambing, dan insya Allah itu sudah menggugurkan yang lainnya. Jadi kita dapat pahalanya sekeluarga gitu. Itu ya Gus Hendra. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini lumayan banyak ya Bang yang bertanya, nggak apa-apa ya Bang? Ya. Dari Arija Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arija Kurniawan dari Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, dari UIR. Izin bertanya Bang Endrianto terkait tema yang telah ditetapkan dan materi kajian yang sangat luar biasa. Terlintas satu hal yang sangat ingin saya tanyakan kepada pemateri. Baik, langsung saja saya ingin bertanya, apakah hukumnya jika kulit hewan kurban dijual dan dibeli untuk perlengkapan rumah si pengurban hewan kurban tadi? Mungkin itu saja Kanda, mohon penjelasannya. Silakan Bang. Jauh ya, dari Universitas Islam Riau ya. Jauh pertanyaannya. Nah, baik, kita harus tahu ya, apa-apa yang ada di dalam hewan kurban itu tidak boleh diperjualbelikan, termasuk dengan kulitnya. Tetapi gimana Bang? Kan masjid sekarang kulit-kulit itu kan tidak ada yang banyak yang bisa mengolah, kemudian kulit-kulit itu dijual, ya kan? Nah, dalam proses seperti itu, kita tidak boleh menetapkan harga atau tawar-menawar harga, karena jatuh statusnya sebagai jual beli, gitu ya. Nah, makanya saya juga sudah konsultasi terkait ini dengan ustadz-ustadz, bahwasanya boleh asal tidak ada prosesi tawar-menawar. Biar mereka yang, saya ganti ya 70.000 gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, untuk apa? Uangnya ya untuk operasional. Misalnya sepakat ya, peserta kurban dipanggil di masjid, sepakat bahwasanya untuk upah untuk mengganti kulit ini diinfakkan semuanya kepada kepada masjid. Nah, itu boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah menjual belikan apa-apa yang ada di hewan kurban. Nah, tapi kalau tidak ada tawar-menawar, dia ganti itu, dia datang kemudian membayar untuk ya ganti-ganti capek lah gitu. Nah, itu boleh ya, boleh. Yang tidak boleh itu adalah jual beli, tawar-menawar, itu kan termasuk jual beli, jadi nggak boleh gitu. Seperti itu ya. Dari Arija Kurniawan, Wir. Salam untuk
teman-teman UIR. Baik, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan Arja. Dari Arja sendiri, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan atau sudah siap? Sudah sesuai? Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Gus Hendra Setiawan. Woi, semangat ya. Sangat produktif ya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya lagi Ustadz. Seandainya kita berkurban, apakah kita wajib memberikan upah kepada pelaksana kurban atau cukup hanya memberikan mereka daging bagian dari hewan kurban kita? Oke, silakan Bang. Itu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Nah, kalau Rasulullah itu sebenarnya ya peserta kurbanlah yang harus menyelesaikan kurbannya. Tetapi kan kondisinya kan berbeda dengan hari ini kan. Nah, maka ada yang mewakili. Nah, mewakili ini bagaimana upahnya itu tergantung kesepakatan. Boleh dengan uang, ya boleh dengan daging. Nah, dagingnya dari mana? Kan gini, pembagian daging itu kan dibagi 3 ya. Ada 1/3 untuk yang berkurban, kemudian ada 1/3 untuk kerabat tetangga sekitar, dan ada 1/3 lagi untuk fakir miskin. Nah, ini diambil dari 1/3 punya si pekurban. Kasihlah pada mereka, ya kan, agak setengah kilo dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya masalah kesepakatan saja, kesepakatan bersama ya. Nah, seperti itu ya, Bu Sendra ya. Jadi kita tidak juga peserta kurban tidak direpotkan, juga kita membantu orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Itu ya. Sehingga kita tidak fokus memudahkan dalam pengerjaan seperti itu. Karena kan peserta kurban belum tentu ahli kan dalam mengerjakan itu, tapi ada orang-orang yang ahli, boleh. Nah, untuk masalahnya itu silakan boleh Bang, itu sesuai kesepakatan ya. Namanya sosial kan sesuai kesepakatan ya. Disepakati saja. Kalau mau kasih uang boleh, misal panitia kurban jual hewan peserta kurban harga sapi 14 juta, kemudian masjid kemudian meletakkan harga 2.150.000 kan ada 500.000 sisa, dan 500.000 untuk pekerja, itu boleh. Kayak gitu ya, Gus Hendra. Iya, oke. Itu dia tadi jawaban dari pertanyaan Gus Hendra ya. Ini ada pertanyaan lagi Bang, dari Fahrul Rozi lagi. Dibacain lagi ya Bang ya. Kita tahu bahwa akikah adalah dilakukan biasanya 7 hari setelah kelahiran. Nah, namun kadang ada orang tua yang belum mampu mengakikahkan anaknya sampai besar. Kemudian kita akikah sendiri di waktu sudah besar. Jadi ketika kita ada rezeki, apakah mendahulukan akikah kita apa berkurban dulu? Kemudian apakah boleh ketika kita berkurban belum diakikahkan? Terima kasih Bang. Silakan Bang, langsung diberikan penjelasannya. Terima kasih Fahrul Rozi ya. Nah, kita harus tahu ya, akikah dan kurban ini kan 2 hal ya. Ini ibadah, 2 hal yang berbeda. Kalau akikah itu pelaksanaannya kan tidak harus ketika hari raya Idul Adha, tapi kurban hanya bisa dilakukan ketika hari raya Idul Adha. Nah, bila kurban dilakukan, tadi saya sudah sampaikan kan, kurban itu kan hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Sementara akikah dilakukan saat mengiringi kelahiran seorang bayi yang dianjurkan pada hari ke-7 ketika kelahirannya. Nah, adapun akikah merupakan hak anak atas orang tuanya. Anjuran ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akikah menyertai lahirnya seorang bayi, hadis riwayat Bukhari. Akikah yang dibebankan kepada orang tua diberikan kelonggaran hingga si bayi tumbuh sampai masuki masa balik. Setelah itu, anjuran akikah tidak lagi dibebankan kepada orang tua, melainkan diserahkan kepada sang anak untuk melaksanakan sendiri atau meninggalkannya, namun lebih diutamakan untuk dilaksanakan. Nah, untuk pelaksanaan antara akikah dan kurban, mana yang harus didahulukan? Maka disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Apabila mendekati hari raya Idul Adha, maka lebih baik mendahulukan kurban daripada akikah. Namun apabila akikah dan kurban dilaksanakan secara bersamaan juga diperbolehkan, yakni membaca 2 niat dalam menyembelih kurban dan akikah sekaligus. Ya. Hal tersebut mengacu pada kitab Tausyik karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang artinya sebagai berikut. Ibnu Hajar berkata bahwa seandainya ada seorang menginginkan dengan 1 kambing untuk kurban dan akikah, maka hal ini tidak cukup.
Berbeda dengan Al-Alamah Ar-Ramli yang mengatakan bahwa apabila seorang berniat dengan satu kambing yang disembelih itu untuk berkurban dan akikah, maka kedua-duanya dapat direalisasikan. Nah, kemudian pelaksanaan kurban dan akikah yang dikerjakan sekaligus seringkali menimbulkan kontradiksi atau perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam hal pembagian daging. Dalam kurban, daging dianjurkan dibagikan dalam kondisi mentah. Sementara untuk akikah dibagikan dalam kondisi siap saji. Meski tersebut tidak pernah dijadikan masalah. Jadi intinya gini, Mas Oji ya, Fahru Rozi. Intinya, kalau kita dulu ya, mungkin kondisi kita, keluarga kita kurang mampu, kemudian kita tidak berkurban. Maka ketika setelah balik, itu dibebankan kepada kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mampu, kita berkurban, monggo berakikah silakan. Ingat ya, kalau di kurban itu yang dibagikan ada dagingnya. Kalau akikah itu adalah olahan dagingnya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, tetapi kalau sudah mau kurban gini ya, kurban saja dulu kalau kita belum akikah. Akikahnya kapan? Kita kumpulin duit, kemudian kita kasih ke, ada tuh catering yang menyediakan kambing kayak gitu kan, itu bisa. Tolong mereka langsung bagikan, itu boleh. Jadi tidak ada ritual khusus. Tapi kalau kurban ini kan memang pada hari-hari yang sudah ditentukan, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Begitu ya? Iya. Fahrul Razi. Begitu ya, Fahrul Razi. Oke, ini soalnya ada lagi nih Bang pertanyaan. Assalamualaikum, saya Rian Fahmi. Insya Allah tahun ini mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Minta doa dari semuanya. Oke, semoga lancar ya, Rian Fahmi. Izin bertanya, kalau seandainya daging kurban tersebut diambil sedikit buat para pekerja, bagaimana hukumnya? Boleh. Bang? Boleh. Boleh. Oke, berarti hukumnya boleh ya? Boleh ya, Rian Fahmi. Baik Bang, ini untuk pertanyaan di kolom chatnya udah selesai dibacakan satu persatu. Bagi teman-teman dari KKN tetangga, KKN Darus Wakarya, atau dari kepada ibu atau bapak-bapak ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan langsung ya Bu ya. Menghidupkan mikrofonnya biar langsung ditanyakan kepada pemateri. Kepada teman-teman juga jika masih ada yang ingin dipertanyakan, disilakan. Sudah? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, itu dia Bang. Sekian kajian online kita pada siang hari ini. Silakan kepada teman-teman mengirimkan emailnya melalui personal chat ke nomor yang sudah ada di kolom chat ya, agar dikirim nanti sertifikatnya. Dan sebelum kita tutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Berlayar di atas kapal. Jangan lupa mampir ke kota Jambi. Kami mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih sudah ada di sini. Tidurnya Nyak di tempat tidur. Saya baru bangun di sore hari. Jika ada umur yang panjang, mari kita bertemu lagi. Sekian kajian kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu, audiens, teman-teman dari KKN Darus Wakarya. Terima kasih telah bergabung. Kepada teman-teman lain juga terima kasih telah bergabung. Tentunya kepada pemateri kita, Kakak Anda Indrianto, terima kasih telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga ilmunya bisa diamalkan oleh teman-teman sekalian. Tetap ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup bersama. Bang N. Terima kasih Bang.